Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak ilmu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada segmen kali ini, kita akan membacakan 4 kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang diketahui banyak orang. Rasulullah SAW merupakan seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa, namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Yang istimewanya lagi, Rasulullah SAW adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya sampai hari ini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika, namun dialami oleh Rasulullah SAW. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa rangkuman kisah menarik Rasulullah SAW yang jarang diketahui semua orang. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah menarik pertama yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Makkah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa bicara. Rasulullah SAW mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satu pun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Makkah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah SAW turun dan mengusapnya. Lalu ia diam. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3. Kisah pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, kami berhenti di satu tempat. Lalu Nabi SAW tertidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah SAW bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang bicara kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi SAW, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi SAW berdiri di dekatnya dengan berkata, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi SAW berkata, juallah ia padaku. Pemilik yang menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah pemilik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini.
Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Sahabat ilmu sekalian, demikianlah 4 kisah yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya, bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia mulia yang dimana dengan kemuliaannya alam semesta tunduk kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.